Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk memaknai Valentine Day hari ini, dalam konteks bacaan suci yang telah kita dengar, juga dalam konteks peringatan orang kudus Santo Cyrillus, Methodius, dan Valentinus, saya memulai dengan sebuah pengalaman yang tadi sore saya alami. Setelah saya putar kopi, saya cek di kulkas masih ada 1 roti yang tersisa. Saya lalu memanaskannya. Kemudian sebelum saya menikmati karena masih panas, saya coba membayangkan makna roti dan kopi itu untuk saya dalam konteks hari kasih sayang. Lalu saya membuat caption, "Mereka tidak hanya memberikan rasa kenyang, tetapi juga kebahagiaan." Itulah kasih sayang yang sedang saya alami. Saya menulis bahwa terima kasih untuk kasih sayangmu, karena engkau tidak hanya membuat saya kenyang, tetapi juga membuat saya bahagia. Kemudian setelah saya memulai memakannya, saya lalu lihat bacaan Injil pada hari ini di E-Katolik. Begitu saya membaca, saya terkejut ketika di bagian awal menemukan cerita tentang Yesus dan murid-muridnya pergi ke laut dan mereka lupa bawa roti. Dan ternyata mereka cuma bawa 1 roti. Saya lalu merenungkan dan mengubah caption itu menjadi lebih panjang. Lalu saya menulis, lebih baik makan 1 roti tapi berlimpah kasih sayang, daripada punya banyak tetapi krisis kasih sayang, atau bahkan hanya memberikan sayang kasih. Tadi di bagian pengantar saya mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa kasih sayang itu beda jauh dengan sayang kasih. Katanya memang sama, tetapi kalau ditempatkan secara berbeda memberikan arti yang berbeda. Kasih sayang itu apa dan sayang kasih itu apa? Mungkin kita bisa nikmati dari atau maknai dari 2 cerita berikut. Namun sebelumnya saya mengingatkan kita bahwa ketika saya menikmati dan memaknai 1 roti,
bayangan saya begini, kalau bicara tentang kasih sayang dan apalagi hari ini kita merayakan para pasutri memaknai cinta mereka itu dalam bentuk keluarga-keluarga ME, bayangan saya begini, hidup perkawinan dengan satu pasangan itu tidak apa-apa, yang penting ada kasih sayang. Daripada hidup dengan banyak pasangan, apalagi punya banyak simpanan, tapi tidak dapat kasih sayang, yang ada adalah sayang kasih. Cerita ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita bisa mengerti. Suatu kali ketika tanggal 14 Februari, seorang kekasih yang setiap hari sangat sibuk dengan pekerjaannya, pagi-pagi dia langsung pergi ke tempat kerja, yang membuat dia susah mendapatkan waktu istimewa untuk bercengkerama dengan pasangannya pada pagi hari. Waktu hari Valentine Day, ia ingin sekali menikmati kebersamaan bersama pasangannya. Ia lalu meminta untuk jangan dulu pergi kerja, kita di rumah saja. Tapi istrinya mengatakan bahwa tidak, hari ini saya sudah punya janji di kantor dan harus saya selesaikan. Suami ini kecewa dan biarkan dia pergi. Padahal itu adalah momen yang sangat baik untuk dia ingin berbagi kasih sayang dengan pasangannya. Karena memang kalau kita lihat di definisinya, Valentine Day itu adalah sebuah perayaan kasih sayang orang-orang terdekat yang disayangi untuk berada bersama, saling berbagi kado, dan juga mengekspresikan kasih sayang. Bisa dalam bentuk bunga, bisa dalam bentuk coklat. Setelah dicari tahu kenapa pasangannya ini lebih memilih pergi ke tempat kerja pada hari kasih sayang itu, di mana ia ingin menikmatinya bersama, ternyata istrinya menjadi anak kesayangan bos, dan ternyata punya hubungan yang istimewa dan spesial dengan bosnya. Makanya masuk akal kalau dia lebih memilih pergi kerja daripada ajakan suami untuk menikmati hari kasih sayang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dua sejoli melangsungkan hubungan kekasih gelap. Anggap saja namanya KF dan KA. Mereka masing-masing sudah punya pasangan. Yang perempuan sudah punya suami, yang laki-laki sudah punya istri dan bahkan anak. Si istri sering pingin untuk makan bersama suaminya, tapi suaminya selalu punya alasan inilah itulah, sehingga seringkali ia pergi cari makan sendiri. Nah, ternyata suatu kali ia bertemu dengan satu orang laki-laki yang juga lagi pergi makan sendiri. Mulailah mereka saling berbagi cerita. Sentuhan-sentuhan telah membuat mereka menaruh hati. Belum lagi dengan kata gombal-gombal si laki, aku sangat sayang sama kamu, padahal ada istri dan anak di rumah. Perempuan ini juga sudah punya suami. Lalu jatuh hatilah mereka dan menjalankan relasi kekasih gelap. Bapak Ibu, ini dua contoh untuk menunjukkan kepada kita apa itu kasih sayang dan sayang kasih. Kalau kita merujuk pada kata kitab suci, kasih adalah Allah. Kata Santo Yohanes, Allah adalah kasih. Dan sayang itu adalah sebuah perasaan yang ada di lubuk hati paling dalam yang sebenarnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu kalau dalam bahasa kitab suci itu rasa masguh, seperti rasa yang dimiliki oleh Yesus ketika melihat Lazarus itu mati dan Maria dan Marta itu bersedih. Jadi sebuah perasaan yang sebenarnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, yang kemudian membuat orang mengatakan bahwa cinta itu bukan soal diskusi, tapi love is doing, love is not discussing. Karena memang cinta itu tentang perbuatan, tentang sentuhan. Sehingga kalau kita berbicara tentang kasih sayang, maka itu adalah ungkapan rasa sayang yang menghadirkan Tuhan. Dan kasih sayang inilah yang menjadi modal hidup bersuami istri, sehingga dengan kasih sayang itu diharapkan suami istri itu setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan kasih seperti yang pernah saya katakan kepada kita,
atau definisi kasih dalam surat Rasul Paulus, kasih itu sabar, lemah lembut, maaf, mengampuni. Itu tentang tetap mencintai walaupun dilukai dan disakiti. Itulah kasih, karena itu punya Allah. Sehingga walaupun dalam hidup perkawinan kita dikecewakan, dilukai dan disakiti, kita tetap menganggap itu sebagai pasangan kita. Karena kita bukan lagi mencintai dia, tapi kita mengasihi dia. Apalagi sudah dinikahkan secara Katolik. Setiap kali menikah, pasti kata-kata kitab suci ini bisa menjadi sebuah pesan. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Dan pernikahan Katolik kenapa sakral dan tidak bisa diceraikan? Karena ini bukan hanya tentang persekutuan cinta, tapi persekutuan cinta yang diselimuti oleh kasih Allah. Artinya ketika dalam mencintai kita saling melukai, menyakiti, mengecewakan, itu tidak menjadi alasan untuk kita minta pisah atau cari pelarian pada pasangan-pasangan lain. Itu adalah pasangan kita. Seperti apapun kondisinya, itu adalah pasangan kita. Itulah kasih. Kasih tentang menerima pasangan dalam keterbatasan dan kekurangan, bahkan dalam hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Itulah kasih sayang. Jadi tetap mengasihi dan mencintai serta menyayangi apapun keterbatasan yang dia miliki. Dan inilah yang coba dilakukan oleh seorang suami ketika di tengah kesibukan yang dia miliki, saat hari kasih sayang, ia ingin menghabiskan waktu bersama pasangannya. Sayangnya pasangannya lebih memilih pekerjaan daripada kekasih. Ya, Pak, lagi-lagi masuk akal tadi kan, karena dia punya sesuatu yang lebih nyaman di kantor atau di tempat kerjanya daripada pasangannya. Inilah kalau kuat selingkuh itu begitu. Itulah yang kemudian mengapa tadi saya bilang lebih baik punya satu tapi ada kasih sayang daripada punya banyak tapi tidak ada kasih sayang. Yang ada adalah sayang kasih. Nah, cerita kedua tadi itu adalah contoh sayang kasih. Sayang kasih itu artinya begini, saya menyayangimu supaya kamu kasih saya sesuatu, kan gitu. Setelah dikasih jatah, lulu beta-beta, kan gitu. Sayang kasih, ayo sayang kasihlah yang punyamu, aku menyayangimu kok, lebih dari istriku sendiri. Siapa tidak jatuh hati? Aku cinta mati sama kamu. Padahal pada saat yang sama dia punya istri dan anak di rumah. Tapi perempuan kan gampang digoda, gampang jatuh hati. Dengar saja kata-kata seperti itu, dia sudah beri diri. Sehingga laki-laki tahu betul, sayang, panggil sayang supaya dikasih jatah. Setelah dikasih, dia akan kembali ke istrinya, kan gitu. Jadi itulah perbedaan antara kasih sayang dan sayang kasih. Bapak Ibu, untuk merawat kasih sayang itu tidak mudah. Tadi di catatan yang saya buat untuk merefleksikan hari kasih sayang, dan dari cerita tadi kita bisa menemukan bahwa ada dua hambatan utama dan tantangan utama dalam memelihara kasih sayang. Yang pertama, di zaman era milenial ini, kasih sayang kalah bersaing dengan pekerjaan dan pendapatan. Seperti cerita tadi, seorang istri lebih mengejar pekerjaan dan pendapatan daripada menikmati kasih sayang bersama pasangannya. Dan memang itulah zaman now. Orang tidak peduli apa harus punya waktu untuk saling berbagi kasih dengan pasangan. Yang penting kerja dapat uang. Tantangan kedua seperti cerita kedua. Ketika ditantang dengan sayang kasih, itu yang membuat kasih sayang itu runtuh. Apalagi kalau kita krisis perhatian dan kasih dari pasangan. Itu yang membuat kita mudah cari pelarian. Sehingga sedikit saja menemukan kata-kata rayuan dari orang di jalan, di tempat makan, kita lalu gampang jatuh hati sampai lupa kita sudah punya suami atau istri di rumah. Jadi itulah sayang kasih. Kita merayakan Valentine Day untuk merayakan dan memaknai kasih sayang. Maka saya berterima kasih kepada para pasutri yang hari ini datang dengan pasangannya, bahwa Anda bukanlah pasutri sempurna, tapi Anda tahu bahwa kalau mau memelihara hidup perkawinan dalam kasih, memang harus selalu berkiblat dan sungkeman kepada Tuhan, karena Allah adalah kasih. Mestinya para pasutri betul-betul memanfaatkan hari ini untuk apa istilahnya, merefresh, menyegarkan kembali rasa kasih kepada pasangannya. Tapi lagi-lagi pekerjaan dan uang lebih berharga daripada kasih sayang, sehingga yang datang juga sedikit, atau ada yang tidak punya pasangan,
Kalau kayak Pak Dokter kan karena memang pasangannya di Semarang, pasti ada di hati. Tapi yang lain ini yang punya pasangan, apa Anda tidak menghargai hidup perkawinan Anda dengan coba membawa pasanganmu di hadapan Tuhan pada hari raya kasih sayang ini? Percuma banyak ucapan dibuat di medsos, karena kasih itu bukan punya dunia, bukan punya manusia, kasih itu punya Tuhan. Maka kalau mau hidup dalam kasih sayang, ayo mari datang kepada Tuhan. Yesus mengingatkan kita dalam Injil bahwa hati-hati terhadap ragi orang-orang Farisi dan Herodes. Kenapa dengan ragi mereka? Kalau kita bicara orang Farisi, maka kita akan menemukan itu adalah kumpulan pribadi munafik yang di luarnya tampak alim dan bagus dan menarik, tapi di dalamnya busuk. Dan Bapak Ibu, kita ini hati-hati dengan penampilan luar. Kadang di luar dilabur dengan sangat baik, dengan make up yang sangat baik, tapi hati apakah betul setia, itu masalah lagi. Di luar penampilan boleh seksi, tapi apakah hati setia? Kadang saya mengatakan kepada orang-orang dekat saya yang suka berpenampilan heboh, saya selalu bilang, kamu nih berpenampilan seperti ini, apakah suamimu butuh apa enggak? Kalau suamimu tidak butuh, untuk apa kamu berpenampilan seperti itu? Atau mau cari perhatian orang lain lagi? Itu kan kasarnya menjual diri. Jadi tampilkanlah diri apa adanya. Yang paling penting itu inner beauty, kecantikan hati, bukan soal kecantikan di luar. Karena ketika kita memiliki hati yang cantik, otomatis penampilan luar juga pasti akan menarik. Karena kata Yesus, yang menajiskan itu bukan apa yang datang dari luar, tapi apa yang datang dari dalam. Di antara kita banyak orang yang berpenampilannya seperti kalem, alim, tapi apakah benar kita setia dengan pasangan? Jadi kita kembali ke definisi kasih sayang. Dan itulah kenapa Yesus mengajak murid-muridnya hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Artinya ragi kemunafikan. Di luar boleh tampak hebat dan menarik, tapi di hati belum tentu. Yesus juga mewanti-wanti untuk hati-hati terhadap ragi Herodes. Ada apa dengan Herodes, Bapak Ibu? Kalau kita melihat kembali hidup Herodes, hanya ada dua hal yang terkait dengan Herodes. Pertama, ia seorang pembunuh. Tapi ia membunuh orang karena ia ingin tidak diganggu kekuasaannya. Jadi dia itu egoisme dan arogan. Tapi ada sebuah hal lain yang menarik untuk hidup dalam konteks hidup perkawinan. Bagaimana ketika dia harus membunuh Yohanes karena permintaan istri selingkuhan. Kan gitu. Permintaan Herodias yang berselingkuh dengan dia. Bukan kekayaan yang diminta, tapi kepala Yohanes Pembaptis. Makanya sering saya mengatakan, mungkin banyak yang mengalami memelihara simpanan itu lebih mahal daripada pasangan Anda sendiri. Karena Anda harus betul-betul menjaga dia dengan dijamin dengan baik. Nah, masalahnya kasih sayang tidak terikat dengan uang dan materi. Kasih sayang itu terikat dengan Allah. Kita selalu bawa diri kepada Allah. Kenapa saya bilang kalau kita haus akan cinta dan perhatian dengan pasangan, tidak usah cari pelarian pada orang lain. Mari berlari kepada Tuhan. Tuhan itu sumber kasih. Jadi dalam bacaan pertama itu Tuhan juga punya batas kebaikan. Ketika melihat manusia makin jahat, Tuhan juga gerah. Dia sedih. Makanya dia minta Nuh saja yang dia anggap baik untuk diselamatkan dalam bahtera. Yang lain semua hancur. Bapak Ibu, kalau kita terus memelihara kejahatan dalam hidup perkawinan, bisa juga Tuhan sedih. Jangan karena orang tidak tahu kita terus berbuat. Masalahnya kebahagiaan itu memang sangat tergantung pada kita. Coba bisa tes tanya orang yang suka selingkuh, bahagia enggak hidupnya? Kalau mereka bahagia, saya acungi jempol. Tapi saya rasa tidak akan pernah bahagia, karena hidup dalam seperti dikejar bayang-bayang maut. Jadi mari kita hidup untuk memelihara kasih sayang, berusaha untuk hindari hidup dengan memelihara sayang kasih. Selamat merayakan Valentine Day. Semoga kasih Tuhan selalu menyelimuti dan memelihara kasih sayang kita. Dan kita mohon doa Santo Valentinus, kita juga mohon doa Santo Cyrillus dan Methodius, dua kakak beradik yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menyerahkan segala kemampuan yang mereka miliki untuk mengabdi kepada Tuhan.
ada sedikit catatan menarik tentang mereka. Cyrillus seorang pemikir, makanya dia menjadi filsuf, tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Methodius seorang pendoa, rahib, dan mereka saling mendukung dalam hidup. Mereka sering diiriin oleh orang lain. Beberapa kali mereka dilaporkan ke atasan karena menganggap mereka melakukan ajaran yang sembarang. Sering sekali mereka dilaporkan ke atasan. Tapi ketika dilaporkan ke atasan, malah Paus mengangkat mereka menjadi uskup. Bapak Ibu, hidup itu tentang ketulusan dan kemurnian hati. Kita boleh membungkus banyak hal, tapi Tuhan tidak pernah menutup mata untuk melihat kita, apalagi hati. Tuhan tahu di antara Anda siapa yang betul setia dan taat kepada pasangan. Biar kita bersembunyi. Tapi paling penting adalah jangan hidup dengan menggantungkan kebahagiaan pada apa kata orang dan opini publik. Ketika Anda hidup bersuami istri mesra, akur dan kompak, jangan berpikir tidak banyak yang iri dan cemburu. Pasti banyak. Dan mereka akan berusaha menggoyahkan hidup perkawinan Anda dengan banyak cerita-cerita dan gosip untuk mengganggu dan membuat Anda bertengkar. Lagi-lagi, jangan lari ke lain hati, jangan lagi lari kepada tetangga, karena ketika Anda curhat kepada sembarang orang, mungkin bahan curhat Anda akan menjadi konsumsi publik. Mari lari kepada Tuhan. Tuhan melihat hati, dan justru bahkan Tuhan ketika kita lari kepadanya akan membuat kita makin hebat dan makin kuat dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita.